Oke, jadi di Frostmine terakhir itu aku coba pendekatan beda. Aku teleport ke lokasi level 3 sama level 2 di awal-awal. Yang dilakuin sih basicnya tetap sama. Kita kirim satu pasukan ke tambang, terus antrian pasukan kita lainnya dikirim buat berburu penjaga. Meskipun ada banyak tambang di sekeliling, kita serangnya satu persatu aja supaya kita bisa ngambil loot itu maksimal, nggak keduluan dicuri orang. Event ini tuh emang agak susah buat orang yang nggak biasa multitasking, karena ada 3 hal yang perlu dilakuin. Serang penjaganya, serang tambang, sama ngambil loot. Tapi lama-lama bisa kok kalau dilatih. Nah, kalau ketiga lootnya itu udah selesai diambil, kita bisa serang tambang yang lain. Terus kita juga udah bisa mulai aktifin skill. Oh ya, untuk skill yang pertama ini, kalau kita milih skill yang sebelah kanan itu skill buat dapetin orichalcum setiap kita berhasil berburu penjaga. Kalau di awal-awal Battlefieldnya udah lebih dari 120, itu mendingan jangan ambil skill yang sebelah kanan karena bakal rebutan sama yang lain. Tapi tadi ini kulihat masih 100-an di awal, jadi aku ambil skill yang kanan. Untuk pasukan yang ditambang, di menit-menit awal itu kita nggak perlu naruh pasukan lama-lama di tambang, karena hasil nambang itu sebenarnya nggak seberapa. Lebih banyak orichalcum yang kita dapat dari hasil loot sama hasil berburu penjaga. Kalau dilihat sebenarnya step-stepnya diulang gitu-gitu aja sih guys. Kirim pasukan sana sini buat hunting penjaga, buat serang tambang, ambil lootnya, serang lagi yang lain. Gitu aja terus selama 30 menit. Paling yang agak beda itu di menit ke-20 sama menit ke-10. Itu bakal ada gunung-gunung yang muncul. Lama-lama nanti penjaga di sekitar kita itu bisa habis karena diburu. Kita kan ada tombol buat cari penjaga otomatis nih. Itu kita perlu perhatiin jaraknya dari tempat kita juga. Kalau jaraknya udah 75 kilo ke atas, itu biasanya lama banget jalannya ke sana. Jadi kalau aku sih mendingan skip aja, nggak usah berburu yang jauh-jauh. Karena pasukan kita bakal lama baliknya. Nanti setelah beberapa menit juga penjaga yang di sekitar kita tuh bakal respawn atau muncul lagi. Jadi kita bisa berburu lagi yang deket. Oke, ini aku cepetin sampai deket skill yang ketiga. Skill ketiga ini cukup unik, dimana kalau kita ambil skill yang sebelah kiri, itu kita bisa dapat ekstra 5000 orichalcum setelah kita naruh pasukan di tambang selama 1 menit. Kalau tadi di awal kita nggak perlu taruh lama-lama, sekarang kita perlu taruh minimal 1 menit buat dapetin 5000 orichalcum. Nah, kalau dirasa yang tadi tambangnya udah pada dipanen semua, kita bisa cari tempat baru, ke tempat yang masih banyak lootnya. Jadi selain teleport gratis yang dari Battlefield, kita juga perlu sedia teleport kalau mau sering-sering nyari tambang baru. Oh ya, di Frostmine ini kita juga sebenarnya bisa pakai boost dari CD bonus maupun dari pet. Cuma aku jarang pakai karena aku lebih fokus ke nambang, bukan buat nyerang lawan. Saran kalau kalian mau improve, mungkin bisa ke nambah jumlah barisan pasukan atau koleksi marching skin, karena itu bakal nambah kecepatan pasukan kalian. Ternyata di daerah level 1 juga lumayan rame ini, tapi biarlah. Oh ya, untuk jam main itu menurut aku juga menentukan. Beberapa kali aku main di jam yang pagi, jam 9 WIB atau 2 UTC, itu rame banget. Jadi aku terakhir itu milih jam 5 UTC atau jam 12 siang atau jam 6 sore atau 11 UTC. Itu nggak terlalu rame, biasa aja sih. Ada juga yang bilang kalau yang jam 1 malam WIB itu biasanya sepi. Cuma mengganggu jam tidur, jadi aku belum pernah coba sih yang malam banget itu. Nah, sebentar lagi gunungnya bakal keluar nih. Kalau udah keluar gunung yang biru ini, sebaiknya sih fokus buat nambang di gunung aja, karena itu jumlah orichalcumnya bakal lebih gede. Perhatiin aja ini belum ada 60.000 orichalcum. Nanti setelah nambang dari gunung itu bakal nambah banyak banget.
Kadang-kadang ada player yang nyerang pasukan kita yang ditambang. Nah, kalau kejadian kayak gini, aku saranin kalian lihat player yang nyerang itu level berapa. Kalau dirasa nggak kuat, mending di-recall aja pasukan yang ditambang. Gunung-gunung ini cuma butuh waktu sebentar buat nambang. Jadi mesti siap-siap cari gunung yang baru tiap ada pasukan yang udah selesai nambang dan kembali ke kota. Kita juga bisa tetap ngambil loot karena antrian buat ngambil loot itu terpisah, nggak ngurangin antrian pasukan yang buat nambang. Oke, aku skip videonya ya sampai deket-deket menit ke-7. Buat kalian yang mau coba ke tengah atau yang ke gunung besar itu, kalian mesti siap-siap sebelum menit ke-7 teleport ke deket gunung itu, terus langsung serang pertama kali itu dibuka. Di game yang ini aku telat, jadi udah nggak keburu buat nyerang ke sana. Kalau udah telat, udah keburu ditutukin sama orang lain, dan biasanya itu tuh whale yang levelnya jauh di atas kita. Di Frostmine ini, selain total ranking, emang kita ada yang namanya occupational ranking atau ranking lama-lamaan yang berhasil duduk di gunung di tengah itu. Kalau berhasil dapat nomor 1 di occupational ranking itu bakal nambah langsung 100.000 orichalcum. Jadi lumayan ngaruh sebenarnya buat ranking. Sebelum terlalu mikirin ranking, yang penting kita coba dulu improve hasil nambang kita itu. Karena ranking kita itu juga tergantung gimana lawan yang kita hadapi. Setiap battlefield itu kan nggak sama lawannya. Buat yang yieldnya masih sedikit, fokus saja minimum dapat 150.000 tiap game supaya dapat minimum rewardnya. Kita juga bisa lihat kok history pencapaian kita di event ini. Usahain aja yield kita itu naik terus atau paling enggak sama, nggak turun gitu guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you ya, and good luck.